Namanya dicatat dalam sejumlah catatan bangsa Portugis sebagai ratu dari Jepara yang kaya raya, pemberani, dan juga dihormati. Seorang wanita yang sangat disegani karena pernah 2 kali mengirim pasukan armada laut ke Malaka untuk memerangi kedudukan bangsa Portugis. Beliau dikenal dengan nama Ratu Kalinyamat. Berikut ini merupakan sedikit kisah dari Ratu Kalinyamat, pahlawan maritim perempuan dari Jepara. Ratu Kalinyamat memiliki nama asli Retna Kencana. Beliau merupakan salah satu putri dari Raja Demak Trenggana. Retna Kencana memimpin kerajaan Kalinyamat pada tahun 1549 sampai dengan 1579. Beliau merupakan seorang pemimpin visioner. Seorang wanita Muslim Jawa pada abad ke-16 yang memiliki tindakan dan pemikiran yang di luar pada zamannya. Retna Kencana merupakan seorang wanita hebat karena mampu membangun kekuatan armada laut yang sangat kuat serta sekaligus membangun fakta pertahanan dengan Cirebon, Banten, Aceh, Palembang, Malaka, serta Tidore. Retna Kencana menikah dengan Pangeran Hadlirin dari luar Pulau Jawa. Setelah pindah ke Jawa dan mendirikan beberapa pemukiman di sekitar wilayah Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Pangeran Hadlirin dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Namun sayang, dari pernikahan mereka tersebut tidak dikaruniai seorang anak, sehingga mereka mengasuh beberapa anak asuh yang salah satunya merupakan putra dari Maulana Hasanuddin, Raja pertama Kesultanan Banten, yaitu Pangeran Arya. Ada satu kisah dalam perjalanan hidup Ratu Kalinyamat yang melahirkan kontroversi sekaligus kekaguman. Dalam babat Perang Demak, untuk memperebutkan kekuasaan di kerajaan tersebut, suami Ratu Kalinyamat, yaitu Pangeran Hadlirin, terbunuh oleh pasukan Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat tentu saja dirundung duka, apalagi pernikahan mereka belum begitu lama. Selain suami, kakak Ratu Kalinyamat pun gugur dalam peristiwa tersebut. Sebagai ungkapan keprihatinan dan juga upaya menuntut keadilan atas kematian suami dan kakaknya, Ratu Kalinyamat melaksanakan ikhtiar dengan cara tapawuda atau bertapa telanjang di Gunung Danaraja. Dalam pertapaan itu, ia menggunakan rambutnya yang lebat panjang terurai sebagai penutup aurat. Ratu Kalinyamat dengan penuh keyakinan memohon pertolongan Yang Maha Kuasa agar dapat membalas perbuatan keji Arya Penangsang. Ia bahkan bersumpah tidak akan menghentikan pertapaannya apabila belum bisa mencuci rambut dengan darah Arya Penangsang dan menggunakan rambutnya sebagai keset kakinya. Ora pisan-pisan ingsun jengkar sokotopo ingsun yen durung iso kramas getihe lan keset jambule Arya Penangsang. Konflik perebutan tahta kerajaan Demak berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal dengan Jaka Tangkir. Kemudian Sultan Hadiwijaya mendirikan kerajaan Pajang, sedangkan Retna Kencana menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat pada 10 April 1549 yang ditandai dengan songkolan, terus karya Tataning Bumi. Sejak menjadi penguasa tunggal di Jepara, Ratu Kalinyamat memberi perhatian yang besar pada bidang politik dan juga militer.
Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan armada laut yang besar dan kuat, serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki oleh Jepara. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan yang bahari, di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupan. Ratu Kalinyamat sangat disegani oleh rakyatnya karena berhasil membawa Jepara menuju masa keemasannya dengan menjadi kota pelabuhan yang maju dan dilengkapi dengan armada laut yang kuat. Ratu Kalinyamat memiliki peran yang besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya di dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Berkat kepemilikan angkatan laut yang kuat, Ratu Kalinyamat pernah diminta oleh Raja Johor untuk membantu melawan bangsa Portugis pada tahun 1550. Ratu Kalinyamat menyetujui permintaan tersebut dan mengirimkan 40 armada lautnya yang berkekuatan 4.000 sampai 5.000 prajurit. Namun sayang, perjuangan dari Ratu Kalinyamat gagal karena bangsa Portugis berhasil mengalahkan pasukan dari Ratu Kalinyamat. Selang 24 tahun kemudian, Ratu Kalinyamat kembali mengirimkan ekspedisi untuk mengalahkan bangsa Portugis yang kali ini digabungkan dengan tentara dari Aceh, di mana ekspedisi kedua ini berkekuatan 300 kapal yang 80 diantaranya memiliki jumlah prajurit sebanyak 15.000 prajurit. Dengan ekspedisi kedua ini, tentu saja Ratu Kalinyamat berhasil mengalahkan kedudukan bangsa Portugis atas Malaka. Meskipun harus mengorbankan 2.000 nyawa pasukan, Ratu Kalinyamat berhasil menggempur kedudukan bangsa Portugis di Malaka. Berkat keberanian dan pemikiran yang besar, nama Ratu Kalinyamat meninggalkan kesan bagi beberapa bangsa di Portugis. Seorang penulis bernama Diego de Conto menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Reina de Jepara Señora Poderosa Eraide, yang berarti Ratu dari Jepara, seorang yang kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Pemerintahan Ratu Kalinyamat harus berakhir pada tahun 1579, ditandai dengan wafatnya Ratu Kalinyamat. Kemudian yang menggantikan perannya sebagai penguasa dari Jepara ialah salah satu putra asuhnya yang bernama Pangeran Arya. Nah, itu tadi merupakan sedikit kisah dari Ratu Kalinyamat, ratu dari Jepara yang berhasil membuktikan diri bahwa ia mampu menjadi penguasa dari Jepara meskipun ia perempuan, dengan ditandai adanya Condro Sengkolo, terus karya Tataning Bumi, yang sampai saat ini masih dijadikan landasan hari jadi Jepara. Saya Benita Karissa pamit undur diri dan serta memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama pemaparan berlangsung. Saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.